Al-Fatihah. Salah Masail Senin 15 Safar 1444 Hijriah 12 September 2022 Masehi. Batasan kesalahan dalam Al-Fatihah. Bagaimana batasan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah yang dapat membatalkan sholat? Kesalahan dalam membaca Al-Fatihah yang dapat membatalkan sholat. Batasannya adalah kalau sampai merubah makna seperti menambah huruf, tidak membaca tasdid, mengganti menambah huruf mungkin yang memanjangkan perkara yang tidak dipanjangkan, maksud itu. Tidak membaca tasdid, mengganti huruf, merubah harokat sampai merubah makna, maka sholatnya batal, kecuali kalau ia tidak mampu membaca dengan benar. Catatan, masalah rukun qauli, rukun yang berupa ucapkan yang harus diucapkan dengan benar adalah ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar itu harus jelas. Terus membaca surat Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, dan membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi. Masalah sujud seraya menyingsingkan sarung. Ini masalahnya masalah harokah tiga harokah sebetulnya. Bagaimana hukum sholat orang yang ketika hendak sujud menyingsingkan sarungnya seraya kedua kakinya mundur sedikit? Ini kalau dia itu membuat gerakan 3 gerakan lebih, maka dia itu ya batal sholatnya. Karena ada orang itu menyingsingkan sarung, memang tangannya begini, bukan menyingsingkan sarung. Menyingsingkan sarung mungkin kelihatan. Masa menyingsingkan sarung? Seberasa tinggi dia singsingkan. Maksudnya menarik sarungnya itu loh. Kalau dia itu membuat gerakan begini ya, tangannya membuat gerakan, terus menarik begini lah, begitu. Itu kemudian baru gerakan lagi kakinya itu mundur lagi. Nah itulah bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dia itu menyingsingkan sarungnya itu tanpa harus membuat gerakan banyak, ya seperti hanya begini aja gitu. Nah, kan ada orang menyingsingkan yang begini, gini, begitu aja. Yang bergerak hanya jari-jarinya saja, sehingga gerakan tidak lebih daripada 3 atau lebih harokat, lalu maka ya tidak apa-apa. Intinya hanyalah 3 harokat saja. Betul as-salatu bi harakatin mutawaliyatin walau mandubah. Jangan sampai 3 harokat ya. Kamu hilangkan gitu ya. Dan harokah ini 3 harokat itu yang berurutan. Nah, biasanya kalau orang mau turun, mau sujud itu selalu berurutan. Tadi sisingkan sarung, kemudian dia mundur. Nah, yang seperti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau orang nggak biasa tetap terus akhirnya di tempat berdirinya sering, ya itu walaupun sholat sendiri juga berbuat seperti itu. Kayaknya kalau dia ini kayak mencari tempat kosong, namanya, biar agak jarak dia sama soft depannya agak lebih panjang. Dikasih soft selebar pun atau soft yang panjang pun juga tetap berbuat seperti itu.
karena sudah jadi kebiasaan. Masalah shaf kosong dalam sholat jamaah. Dalam sholat berjamaah, kalau ada sebagian shaf yang kosong dan tidak diisi, apakah yang kehilangan fadilah jamaah adalah seluruh orang yang mengikuti jamaah atau sebagian jamaah saja? Masalah ini ada khilaf. Menurut Imam Romli dalam kitab fatwanya, semua tetap mendapat fadilah jamaah. Ini mudah ini. Kalau menurut Ibnu Hajar, yang dipilih Ibnu Hajar, yang tidak mendapatkan fadilah jamaah adalah semua orang yang mengetahui kosongnya shaf tersebut dan mereka ada kemungkinan untuk mengisinya, bisa mengisinya. Mungkin orang yang belakangnya, ya belakangnya atau belakangnya pas atau belakang agak samping sedikit atau gimana. Baik mereka dari shaf kedua atau selain shaf kedua, tetapi mereka tidak mau mengisi shaf tersebut, maka mereka semua tidak mendapatkan fadilah jamaah. Orang-orang inilah yang tidak mendapatkan jamaah. Nanti setelah diteliti oleh para ulama, itu akhirnya para ulama juga berpendapat begitu. Jadi yang tidak mendapatkan fadilahnya jamaah adalah semua orang yang bisa mengisi shaf tersebut dan ia tidak mengisinya, maka mereka sajalah yang kehilangan fadilahnya jamaah. Jadi di sini ada shaf kosong dibiarkan, orang yang dari sana yang enggak tetap itu fadilah jamaah tadi, itu salahnya apa? Kenapa saya kok sampai di akhirat sana kamu enggak dapat fadilahnya jamaah? Loh, saya jamaah kok enggak saya jamaah? Ada shaf kosong di sana, enggak ada yang seperti itu. Yang seperti itu enggak ada. Kalau dia sudah enggak tahu, ya berarti dia tetap dapat fadilahnya jamaah. Yang tahu dan dia itu tidak, yang tahu dia bisa ngisi, tidak mau maju, dan dia mampu maju sebetulnya dan bisa maju, itulah yang orang-orang yang tidak mendapat fadilahnya jamaah. Ini lebih masuk akal. Keluar dari shaf karena batal wudunya. Bagaimana cara keluar dari shaf yang benar bagi orang yang batal wudunya ketika sholat berjamaah sedang berlangsung? Jika ia bisa keluar tanpa melewati shaf, orang yang sedang melewati shaf atau melewati shaf orang yang sedang sholat, atau bisa menerobos ke belakang tanpa menabrak orang yang berada di belakangnya, maka ia harus melewati tempat tersebut. Mana tempat yang sekiranya itu tidak melewati di depannya orang sholat, itu yang kalau itu masih bisa lewat situ, maka lewat situ. Kecuali kalau shaf itu rapat banget ya, dari belakangnya rapat banget sehingga dia tidak bisa melewati, kecuali harus menggeser dada-dada orang dari arah kiblat. Nah, itu bisa merusak. Maka dia nanti boleh lewat di depannya orang-orang salat ke samping. Jika tidak memungkinkan sebagaimana di atas, maka dia boleh melewati depan orang yang sedang sholat samping. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah.